depannya whiskernya, kalau ditanya bisa fading ya pasti bisa fading. Kembali lagi sama gua Presiden Denim Head Indonesia. Nah, di konten kali ini gua mau ngebahas seputar denim pelajar. Kebetulan kan ini pas banget ya timingnya, udah mau masuk bulan suci Ramadan dan pasti menjelang lebaran tuh udah siap-siap nyari denim buat dipakai lebaran. Nah, gue punya beberapa rekomendasi denim pelajar. Tapi sebelumnya gue mau jelasin dulu denim pelajar maksud gue itu kayak gimana sih. Nah, kalau dari segi harga, menurut gua denim pelajar itu yang layak disebut denim pelajar itu yang harga 300 ke atas. Ya 300 lah. Sampai harga 500 itu untuk denim pelajar. Tapi kalau di bawah 200 sampai bahkan di bawah 100, kemarin gue lihat 75.000. Murah banget. Gua kemarin belanja daging di pasar, Bray, 100.000 daging sekilo, itu makan 2 hari sampai 3 hari. Nggak tahu ya kalau yang orang lain makan berapa hari. Cabai kadang-kadang berapa? 100 ya pernah sekilo setahun. Pernah. Tahun berapa itu? Pokoknya ada pernah lah. Cabai sekilo itu 100.000. Di tahun 2025 gue pengen ngebahas sesuai judulnya lah ya. Masih worth it nggak sih beli denim pelajar yang katanya pelajar, yang maksud gue tadi nggak masuk ke kriteria denim pelajar? Masih worth it gak dibeli di tahun 2025 yang semua serba mahal gitu? Kayak lu 100.000 sekarang dapat berapa sih gitu? Nah, di sini gue udah ada contoh ini denim pelajar 3 atau 2 tahun lalu lah. Pertama gue rilis, ini produk gue juga. Ini before-nya atau masih raw. Kalau ditanya bisa fading, ya bisa fading. Nah, ini afternya. Cuman ya balik lagi, lu mau berharap apa dari denim harga murah gitu, harga pelajar? Gue nggak bilang jelek, tapi janganlah berekspektasi lebih tinggi. Jangan lu kayak mendewa-dewakan. Kadang gue gendek loh liat di TikTok, bocil-bocil sih ya, nggak gendek-gendek banget, tapi seakan-akan tuh mereka mendewa-dewakan denimnya, fadingnya udah sekian hari, baru berapa hari pemakaian udah POV kan gitu kan. Terus pesona denim, cila pesona denim 100.000-an. Yang fitnya yang nggak proper, gue kayaknya perlu ngasih saran sih. Kalau besok beli denim tuh perhatiin juga fitnya. Nah, kayak gini lah hasil fadingnya, nggak bisa berharap banyak ya. Ini dari segi fading, ini depannya whiskernya. Kalau ditanya bisa fading ya pasti bisa fading karena raw denim. Tapi kalau ditanya segi jahitan, terus presisinya, nih lo bisa lihat nih, kameranya bisa zoom, nih back pocketnya aneh cuy, nah miring, ya kan. Terus dia juga nggak ada rivet, bukan ya, rivetnya di sini nggak ada. Tuh, benangnya pun yang dipakai benang yang lebih tipis, karena benang itu ada ukurannya, ada level ketahanannya. Nah itu juga mempengaruhi harga ya. Terus segi kerapian benangnya itu, posisi kantong juga itu berpengaruh, presisi enggak, besar kantongnya manis atau enggak. Nah di artikel yang ini nih kelihatan kan miring, kelihatan miring poin pocketnya. Nah dari situ udah ketahuan. Gampang sih kalau mau ngelihat denim berkualitas sama yang enggak itu dari segi jahitan. Nah, tapi kita nggak bahas itu lebih jauh. Gue mau rekomendasiin 5 artikel terbaru darah denim biru atau denim presiden. Ada full black yang biasa langganannya orang lebaran pakai full black. Terus ada super deep indigo sama deep indigo. Kenapa ada super deep indigo dan ada deep indigo? Nah, nanti gue jelasin lebih detail. Kita bahas satu celana dulu aja. Yang mana nih? Yang mana? Yang kanan, Pres. Yang ini karena yang udah ada fotonya ya. Ini baru datang nih. Ini baru datang. Nah, super deep indigo itu yang benar-benar gelap banget warnanya sampai kehitaman. Sama-sama bisa kontras fade, cuman ada yang lebih suka agak biru. Ini agak biru. Tapi masih gelap. Masih gelap kan? Masih gelap banget. Nah, kita singkirin dulu biar fokus.
nanti kita bahas di video lain. Makanya jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan info video terbarunya. Oke. Nah, gue pengen bahas yang paling unik dulu. Di denim pelajar yang gue rilis tahun 2025 ini, bukan hanya bahannya yang bisa fading, tapi benang atau stitchingnya juga bisa fading. Oke, ini bisa singkirin dulu, nanti kita bahas di next video. Ini namanya artikel Tiguan. Tiguan ini dia memakai benang atau stitching warna hijau lemon. Nah, hijau lemon ini nanti juga akan fading atau pudar seiring pemakaian. Lo tau kan lemon yang warnanya kekuning-kuningan? Nah, kayak gitu nanti warnanya. Bakal manis ketemu warna biru yang udah fading nantinya. Oke, dari segi atas dulu, liter pads. Gua udah pakai liter pads natural vectan. Ini kulit asli. Dia full emboss dengan desain baru. Ini signature. Karena gua kan suka atau hobi motor lah. Nah, aku pengen tuangin konsep itu di denim ini. Nanti bisa kalian lihat sendiri lebih jelas. Nah, ini ketebalannya sedang lah untuk middle weight, jadi nggak terlalu tebal banget kan, kadang-kadang nggak nyaman ya, terlalu kaku di belt itu bikin kalian risih. Oke, ini bobotnya 16,5 oz, cukup tebal. Sudah pakai rivet yang nggak karatan. Ini warnanya agak gelap, sesuai sama kancing utamanya nih. Ini kuat ya, walaupun polos, tapi jangan ditanya deh sama kekuatannya. YKK, zippernya juga YKK. Nih, gue lebih suka sama modelan yang YKK kayak gini, atau zipper yang sliding gini lah, karena lebih fleksibel, nggak buang waktu kalau lu kebelet ngising, kebelet ngising. Lo nggak ribet tuh bukain satu persatu. Tuh, dan kalau misalkan kalau button itu kadang di heavyweight makin susah bukanya karena tebel banget. Nah, untuk belt loopnya udah pakai jahitan Bartek. Bartek itu lebih manis karena bentuknya lebih kecil dan dia secara kekuatan hampir-hampir sama kayak kita jahit manual, cuman lebih manis aja sih. Warnanya senada sama jahitan hijau lemon. Ini nggak terlalu hijau, masih kuning, jadi masih enak dilihatnya. Nah, dia udah double stitching juga di sini. Nanti kita lihat lah lainnya. Untuk bagian dalamnya, saku dalamnya ini sudah disablon. Nih, desain terbaru. Jadi kita setiap season itu punya desain yang unik-unik lah. Ini kantong kiri dan ini kantong. Ini desain siapa? Gondrong. Ini desain gondrong nih. Tim gue juga nih, cakep, makanya gue masukin ke sini. Nah, ini 16,5 oz tadi seperti gue bilang non selvedge. Kalau mau yang selvedge ada. Nanti kita bahas di video lainnya. Untuk arcuette, ini arcuette baru, rilis awal tahun ini. Ini manis banget, rapi ya. Warnanya juga hijau lemon. Dia desainnya nabrak. Kan ada orang yang bikin arcuette tuh ini bentuknya sama kayak ini, tapi ini dibikin berlawan, jadi kayak kesannya nabrak gitu. Cakep banget, manis. Oh ya, di sini juga ada Barteknya, karena di sini gue nggak pakai hidden rivet. Selera sih. Kalau ditanya kuat, sama-sama kuat. Dan nggak ada yang bisa bilang hidden rivet lebih bagus, kualitasnya nggak. Gitu. Gue lebih clean aja, pengen bikin denim ini nih terasa lebih simple. Untuk cuttingannya ini bisa dibilang slim taper ke rada-rada slim strike lah ya, semi slim strike. Jadi disebutnya slim strike cut. Ini bisa kalian lihat warnanya. Tuh. Oh iya, untuk lubang kancingnya juga pakai mesin, jadi lebih rapi. Tuh. Ini cocok banget buat kalian, recommended banget. Kalau ada yang mau tanya berapa harganya, bisa langsung cek Instagram dari Denduri Store. Oke, chain stitch bagian ininya chain stitch apa nanti dia bakal keluar efek croppingnya setelah pemakaian, dan ini dihasilkan oleh jahitan rantai. Oke, ini juga bagian yang nggak kalah penting, bagian lainnya. Ini bukan selvedge, tapi bukan action selvedge karena dia
bukan menyerupai Selvet aslinya. Tapi ini line yang paling disukain sama anak-anak denim lama. Disebutnya basic line, ya, basic line, alias non Selvet yang nggak ke action-actionan. Jadi ya udah, lo kalau mau pakai Selvet sekalian, nggak ada tiru-tiruan, nggak ada kemirip-miripan Selvet. Ya udah, stitching obras biasa aja gitu. Tapi ini lebih disukain sama anak-anak denim lama, termasuk gua. Ya gua nggak lama-lama banget main denim, tapi gua lebih suka yang vintage. Nah ini bentuk stitching line yang vintage. Jadi kesimpulannya basic line adalah line vintage bagi gua ya. Oh iya, kalau ditanya denim ini bahannya Sunforest apaan Sunforest, ini Sunforest. Ditanya bisa berdiri nggak? Nggak. Kalau ada pertanyaan lagi, bagusan bisa berdiri apa nggak bisa berdiri kalau denim itu bang? Kalau mau jadi kontras sweat ya balik ke pilotnya lagi, balik ke masing-masing orang. Lu makainya rajin nggak? Kalau Sunforest makainya males ya nggak bakal bagus juga. Tapi kalau Sunforest makainya intense, pasti bisa bagus. Gue lebih seneng sekarang pakai Sunforest. Kenapa? Karena kebanyakan Sunforest kita nggak bisa nebak. Sunforest itu susah ditebak penyusutannya. Jadi kalau lu beli true size tapi udah dilebihin sama pabrik atau brand, kadang-kadang suka meleset perkiraan nyusutnya, yang ada sempit. Dan kadang-kadang setelah pemakaian bertahun-tahun itu makin nyusut lagi. Ini pengalaman gue ya. Jadi kebanyakan gue pakai denim Sunforest itu pasti lebih sempit. Nah kalau Sunforest itu nggak ada penyusutan, jadi gue lebih ngerasanya aman lah beli Sunforest itu. Untuk size chart kalian bisa kunjungin Instagram Darah Den Biru Store. Ini review singkat aja sih sebenarnya untuk menemani bulan-bulan puasa kalian saat sahur dan berbuka. Itu. Next mana lagi nih? Coba yang itu deh. Tangkep res. Ini sebenarnya nggak jauh beda ya. Cuman untuk artikel Himalayan ini dia stitchingnya warna gold. Secara keseluruhan bentuk arcuette, letter pad, spesifikasi semuanya sama. Berat, bartek segala macam, letter padnya semuanya sama. 16,5 oz, Sunforest itu juga sama. Paling next kita bahas artikel yang baru datang juga nih. Coba full black boleh, karena ini idola banget buat lebaran. Untuk fit checknya gimana bang? Gimana cuttingannya pas dipakai di badan? Kalau gua kan udah sering make. Coba Drong, kalau yang pakai nih, ntar gua bantuin gulung deh. Nah, sekarang celananya udah dipakai nih sama Paki si Gondrong. Gimana kaki lu ngerasanya tuh sempit kah? Kelonggaran kah? Kadang-kadang suka ada yang ngerasa gombrong. Gue juga sering lihat sih fit itu nggak proper lah, nggak lengket di kaki. Tapi bukan berarti skinny. Maksud gue lengket itu bukan berarti skinny ya. Nah ini masih ada ruang lebih nyaman lah, ada ruang napas kaki lu untuk bergerak. Kadang kan lu juga kalau bersila atau nekuk itu suka sesak ya. Dan ini lu ngerasa gimana? Ini enak banget pres, fit sama gue. Jujur nggak? Jujur bener. Coba duduk dulu sini. Jujur. Nggak susah? Tuh. Nggak susah, nggak sempit. Ya coba lu diri sekarang. Nah ini gua, lo tinggi berapa? 173. Tinggi 173. Yoi. Nah nggak ngatung ya. Dan ini baru single cuff. Single cuff masih bisa di faux cuff atau double cuff. Jadi juga nggak terlalu panjang, nggak terlalu ngatung atau kependekan. Nah untuk tinggi-tinggi kayak gue nih 165 juga masih oke, sedang. Cuman kalau lo pengen hemming lagi juga masih boleh gitu kan. Nah ini slim taper tapi mendekati slim strike. Jadi nggak terlalu strike banget. Nah coba sini. Oke ya. Bungkus ya. Buat lebaran. Oke. Jadi semua udah kita bahas, dari detail celana, perintilan, hardware, rivet-rivet, kancing, dan cuttingan udah kita bahas. Fit checknya udah dipakai, bukan cuman gua aja, tapi ini gimana pandangan orang yang make, nyaman nggak? Kalau gua kan bisa bilang nyaman-nyaman aja, tapi gimana menurut lo? Nyaman? Nyaman, aman, Adem? adem. Oke, jadi 16 oz masih adem, nggak gerah lah ya untuk Nggak. Indonesia yang udah mulai musim panas. Jadi mungkin gitu aja, sekian. Untuk pemesanan bisa langsung DM Instagram Darah Den Biru, atau toko oranye kita juga sama, Darah Den Biru. Tambahin store ya, Darah Den Biru Store. Terakhir jangan lupa
like, share video ini. Siapa tahu teman-teman lo juga lagi ada nyari denim. Dan yang terpenting subscribe. Ini harus wajib. Kalau kemarin gue nggak mood udah terserah. Hari ini wajib lo harus subscribe. Terakhir, break hard or just go naked. Oke, sekian konten review denim kali ini. Sampai bertemu di konten review denim selanjutnya. Thank you.